Shalom buat semuanya. Di sini saya Echa Marbun akan menjelaskan mengenai 7 istilah Ibrani tentang penyembahan yang saya pahami. Di mana yang pertama itu ada yadah. Yadah di sini yang dimaksud mengangkat tangan, ekspresi tubuh untuk memperoleh belas kasihan Allah. Yadah adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti pujian dan ucapan syukur. Kata yadah berasal dari kata Ibrani yad yang berarti tangan. Yadah menggambarkan saat-saat penyembahan ketika Tuhan dipuji dengan mengangkat tangan. Di sini saya mengutip 3 ayat Alkitab. Yang pertama ada di Kitab Mazmur 134 ayat 2 di mana dikatakan, "Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan." Lalu yang kedua ada di Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya." Lalu yang ketiga ada di Mazmur 138 ayat 1 dari Daud, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para allahku akan bermazmur bagimu." Lalu yang kedua ada taudah, yang dimana taudah ini mengangkat tangan dengan sebuah sikap iman yang berkata, "Aku sepakat denganmu Tuhan." Taudah ini adalah sebuah kesepakatan dengan Tuhan, dalam arti meskipun apa yang kita minta dan doakan belum terjadi, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan dan hal itu akan menjadi mungkin atau akan menjadi milik kita. Nah, di sini saya mengutip 2 ayat yang dimana pertama tertulis dalam kitab Mazmur 26 ayat 7 dikatakan, "Sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib." Lalu yang kedua di Mazmur 50 ayat 23, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Lalu yang ketiga ada barak. Barak artinya berlutut. Nah, barak ini adalah sebuah posisi menyembah yang semakin jarang dilakukan di gereja. Melalui kita berlutut, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berlututlah antara Tuhan dan engkau mencari wajahnya. Di sini saya mengambil ayat di mana tertulis dalam Mazmur 95 ayat 6 dikatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Lalu yang keempat ada tehillah, yang dimana artinya ini menyanyi untuk Tuhan. Nah, tetapi bukan hanya sekedar nyanyian, melainkan sebuah nyanyian dari dalam hati yang mengalir secara spontan bersama Roh Kudus dan mengekspresikan sebuah rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Tehillah ini biasa disebut dengan bermazmur dan berbahasa roh juga termasuk dalam tehillah. Jadi jangan menghalangi orang bermazmur dan berbahasa roh di tengah-tengah pujian penyembahan. Sebab satu-satunya penyembahan yang dimana Tuhan bertahta di atas pujian, itu yang disebut dengan tehillah. Di sini saya mengambil dua ayat yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 4. Dikatakan, "Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Lalu yang kedua dalam Mazmur 33 ayat 1 dikatakan, "Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dan dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur." Lalu yang kelima ada zamar. Zamar di sini diartikan sebagai memainkan musik untuk Tuhan. Zamar ini adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang berarti memuji atau menyanyi dengan iringan alat musik. Kata ini sering digunakan dalam konteks ibadah kepada Allah, di mana pujian dinyatakan melalui nyanyian dan permainan alat musik sebagai alat penyembahan. Di sini saya mengambil 2 ayat, di mana pertama Mazmur 92 ayat 2 hingga 4 adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi.
untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Lalu yang kedua dalam Mazmur 147 ayat yang ke-7 dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Lalu yang ke-6 ada halal. Halal artinya mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Dari kata halal ini muncullah kata haleluya. Haleluya itu artinya memuji Tuhan dengan berapi-api. Mengapi-apikan diri ini harus menjadi karakteristik gereja yang cinta Tuhan. Pujiannya harus berapi-api. Mengapi-apikan diri bisa melalui semangat melompat-lompat dan menari-nari untuk Tuhan. Terdapat dalam Mazmur 69 ayat 31 hingga 32, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lalu yang terakhir ada syabach, yang artinya bersorak-sorai untuk Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Syabach ini adalah pujian yang dinyatakan dengan sorak-sorai, suara lantang, dan semangat penuh untuk mengagungkan Tuhan. Kata syabach ini menekankan penyembahan yang kuat, melibatkan seluruh hati dan kekuatan. Syabach mengajak kita berseru dengan sukacita atas kebesaran dan kasih Tuhan. Di sini terdapat 2 ayat, yang dimana pertama Mazmur 98 ayat 4 dikatakan, bersorak-sorailah hai bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Lalu yang kedua, Mazmur 147 ayat pertama dikatakan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.